Kira-kira dari poin apa tuh yang mau abang tanyakan? Biar biar kita bisa diskusikan malam hari ini. Karena saya lihat-lihat dalam apa itu dalam komal-komal Pak Ustadz itu apa terlalu banyak membahas agama, ya membahas segala itu ini lagi. Jadi kalau masalah kebenaran itu kalau menurut Pak Ustadz itu gimana ya? Karena Baik, susah juga. ada lagi bang? Ya Apa itu itu dulu mengenai perlu apa kita itu? bahas? Nah, coba kasih penjelasan dulu Pak Ustadz. Baik bang, jadi begini bang, kita perlu tahu kebenaran itu tidak ada di banyak tempat, tapi hanya ada satu kebenaran. Kebenaran itu pun juga menurut saya pribadi juga bukan. Tapi kebenaran itu melalui utusan Tuhan yang pernah diutusnya ke muka bumi. Bagaimana utusan-utusan atau rasul-rasul tersebut mengajarkan agar kita sampai kepada Tuhan semesta alam, agar kita mengikuti jalan yang benar. Jadi seperti itu. Pengajaran para nabi atau para rasulnya itu bang, itu tidaklah beda. Dari zaman bahula sampai hari ini, itu tidak ada perbedaan pengajaran para nabi terdahulu sampai hari ini. Itu saja yang diulang oleh para nabi. Baik dari Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Ezra, Yeremia, ataupun juga Yesus, ataupun Nabi Muhammad. Jadi, kalaunya saya nilai, Islam itu bukanlah agama yang baru, bukan. Tapi meneruskan ajaran para nabi. Jadi kita perlu sepakat dulu bahwa kebenaran itu diajarkan oleh para nabi tanpa memandang agama apapun. Sepakat? Iya, 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 iya. Baik. Kalaunya Anda sepakat, mari kita lihat ajaran para nabi itu seperti apa. Kita buang dulu ya tentang masalah agama. Kita ambil di kitab kita masing-masing. Anda Katolik, saya Islam. Mari kita ambil ajaran nabinya. Tapi saya nggak Contoh punya data, ya, contoh. nggak punya data Pak Gak Ustadz. apa-apa, gak apa-apa. Nanti saya sebutkan dalilnya atau saya tampilkan di layar. Ah gitu. Anda bisa pelajari. Karena rekaman kita ini juga direkam di YouTube saya. Boleh? Oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi begini. Jadi begini, Bang ya. Kebenaran yang diajarkan oleh para nabi, yang pertama dulu, bagaimana Tuhannya. Itu dulu. Bagaimana Tuhannya para nabi. Nah, mari kita lihat di ajaran Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kita ngambil ke kitab Perjanjian Lama, oke ya. Perjanjian Lama kan ada di kitab Anda gitu. Mari kita ke Keluaran 20 Iya, iya. ke Keluaran 33 nomor 20. Nah, nih. Saya akan tampilkan sama Abang, tolong diperhatikan. Iya, Bang, ya. Nih, Bang. Ini kitab Anda, Bang. Nah, nih. Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Satu poin dari pengajaran kitab Nabi Musa ini, bahwa Tuhannya Nabi Musa itu tidak dapat dilihat dengan mata atau tidak kelihatan. Karena kalaunya Tuhan kelihatan, maka kita yang manusia melihat Tuhan akan mati. Itu satu poin dulu. Lanjut, apa yang diajarkan oleh Yesus? Mari, kalaunya masalah Yesus, kita ke kitab Anda. Di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bagaimana di situ dikatakan oleh Yesus? Nih, coba kita baca ya. Yohanes 5 nomor 37. Nih, Bang. Sabar ya. Nyarinya. Yohanes 5. Saya ketikin dulu. Nomor 37. Nih, Bang. Kata Yesus begini. Yohanes 5 nomor 37.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke? Kata Yesus, rupa Tuhan itu tidak dapat dilihat. Betul? Betul? Iya, iya, iya. Baik. Nah, jadi ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Yesus, ajaran Yesus, itu Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata, tidak kelihatan dia. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dalam agama Islam. Dalam agama Islam, di Quran surah Al-An'am, ayat 103. 103. Nih, saya bukakan buat abang lagi. Biar kita kaji gitu. Satu persatu ininya, ya. Kebenarannya. Nih, Bang. Bagaimana Tuhan itu dalam Islam? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Oke, jadi ini di sini poinnya, Bang. Poin kebenaran yang diajarkan oleh para nabi, kita tarik dulu kesimpulannya satu, bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Jadi kalau ada Tuhan kelihatan, itu gugur gitu, tidak bisa dituhankan. Nah, di situ dulu. Kalau ada Tuhannya nongol atau Tuhannya dibentuk, itu gugur. Gak bisa kita jadikan sebagai Tuhan. Karena apa? Ajaran para nabi, Tuhan itu tidak kelihatan dengan mata kepala kita. Bagaimana kita mau melihat Tuhan, Bang? Sedangkan mata kita ini terbatas. Coba kalau kita tanpa cermin, ya tanpa cermin, mata kita ini mampu nggak melihat telinga kita yang di samping mata nih? Kalau tanpa cermin. Iya, betul, betul, betul. Nah, kan masuk akal. Apalagi kita mau melihat Tuhan. Mata kita mau melihat telinga aja nggak sanggup gitu loh. Jadi kita garis merahi, Tuhan itu tidak muncul, tidak kelihatan. Karena dia maha gaib. Dia maha adil. Coba, Bang, kalau Tuhan itu kelihatan, dia berubah bentuk. Contohnya ya, jadi manusia. Maka maha adilnya itu gugur. Maha adilnya itu gugur. Contoh nih, Yesus ya, turun di Nazaret di abad pertama, di kampung Nazaret. Hanya orang-orang di abad pertama dan orang kampung Nazaret saja dapat melihat Tuhan dengan matanya. Sekarang kita yang tahun di 2026 ini, mana keadilan Tuhan untuk mata kita? Kita nggak bisa melihat fisik Tuhan sekarang, dia nggak kelihatan lagi. Sedangkan manusia di zaman abad pertama di kampung Nazaret bisa melihat fisik Tuhan. Makanya kalau Tuhan yang nongol ini berarti gugur maha adilnya. Tidak bisa dituhankan kalau Tuhan itu terlihat. Itu satu poin. Ya, Bang ya? Nah, Tuhan lalu itu, bagaimana? Gimana? Tuhan itu tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan gitu aja. Baik, ya, betul. Itu kalau itu saya sepakat. Bagaimana angin kan? Kita merasakan angin, tapi angin nggak kelihatan. Bukan berarti angin itu tidak ada. Jadi Kan gitu. itulah bentuknya. Iya. Jadi terus, Bang, kita sepakat ya. Pertama, Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Itu dulu benang merah kebenarannya. Lalu kita lihat ajaran para nabi. Bagaimana para nabi itu menyembah Tuhannya. Ini kita nggak bawa agama, tapi kita tinjau dulu dari para nabi. Sepakat? Oke, Bang. Oke, Bang. Baik. Sekarang saya kasih ayatnya kalau abang sepakat. Mari kita ke para nabi dulu. Bagaimana gitu? Bagaimana para nabi mengajarkan cara menyembah Tuhannya? Karena semua para nabi itu, Bang, ya sama mereka cara menyembah Tuhannya nggak ada beda. Nah, gitu. Nggak ada perbedaan. Nih, Bang, saya bukakan dulu di kitab Anda, ya, di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, di Kejadian 24 nomor 52.
Nih Alkitab ya Bang ya. Alkitab Sabda. Kejadian 24 nomor 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Jadi Abraham di sini Bang, ya, dia menyembah Tuhannya itu dengan cara bersujud. Oke? Iya, iya. Oke, Oke, Bang. baik. Terus ya Bang ya, terus. Mari kita ke zaman Nabi Musa. Dalam Keluaran, nih, 34, nomor 8. Kita cari. Ini Alkitab tetap. Zaman Nabi Musa, 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nabi Musa menyembah Tuhannya dengan cara sujud ya. Iya, iya, iya. Oke? Baik. Oke. Kita lanjut lagi ke zaman Daud. Ya, ke zaman Daud. Zaman Daud, Bang. Nih. Bagaimana Daud menyembah Tuhannya? 1 Tawarik 29:20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud. Nabi Daud juga sujud ya, betul? Ya, Kepada betul. Tuhan? Sujud kepada Baik. Tuhan, ya. Baik, lanjut lagi ke zaman Nabi Ezra. Nih, di dalam Nehemia 8 nomor 6. Nih, Bang. Nih. Nehemia 8 nomor 6 masih kitab Anda. Nabi Ezra bagaimana cara memuji atau menyembah Tuhannya? Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nabi Ezra, dia sujud juga, betul? Betul. Baik, lanjut ke zaman Yesus, Bang. Ya, di dalam Matius 26, saya bukakan nomor 39. Nih. Bagaimana Yesus ya meminta kepada Tuhan? Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Lagi-lagi Yesus juga sujud, betul Bang? Iya, betul. Nah, jadi kita tanpa pandang agama dulu. Ajaran para nabi yang benar, kebenarannya seperti apa? Satu, Tuhannya tidak kelihatan. Yang kedua, cara menyembahnya dengan tata cara sujud. Nah, kira-kira kita lihat di Indonesia ini. Agama yang ibadahnya dengan cara sujud, kira-kira agama mana, Bang? Ya, Islam. Islam. Makanya Bang, saya bilang Islam itu bukan agama baru. Cuma meneruskan ajaran para nabi terdahulu. Makanya di dalam Quran nih Bang, kami diperintahkan nih. Quran surah Al-Baqarah ayat 43 nih. Sabar ya. Nih. Mari kita baca. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Salat itu sujud, Bang. Tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi dalam Islam pun ada perintahnya untuk sujud, Bang. Makanya nih, Nabi Ezra tadi kayak gini kan dia nih. Coba kita lihat Nehemia tadi mana? Nehemia.
Bentar ya. Nehemia. Mana Nehemia tadi? Sabar. Nehemia Nih, apa? Nehemia. Nehemia. Bang, coba kalau kita lihat Nabi Ezra. Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan menyambut dengan amin amin. Lalu sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi bang, Nabi Ezra aja mencontohkan kayak gini. Menyembah Tuhan itu angkat tangan, bilang Allahu Akbar, bilang Allah maha besar, lalu di belakangnya jemaahnya menyebut amin amin. Lalu dia sujud dahinya sampai ke tanah. Kira-kira ritual siapa bang yang mengangkat tangan lalu mengucapkan Allahu Akbar kayak Nabi Yeremia? Habis itu dia sujud ke tanah. Islam. Ya, saya tahu Islam. Islam. Gitu bang. Jadi kita mengukur kebenaran itu, mari kita buang dulu doktrin. Gak perlu dulu kita memahami ajaran kita yang diajarkan pendeta atau ustadz. Mari kita pahami dari kitab fikih masing-masing. Kuncinya seperti apa? Para nabi mengajarkan seperti apa? Karena ajaran para nabi itu jelas dan tidak pernah berubah. Itu juga yang diajarkan oleh para nabi sejak dulu gitu. Jadi para nabi mengajarkan Tuhannya tidak kelihatan dengan mata, terus cara menyembah Tuhan tersebut dengan cara sujud. Itu agama yang benar. Dan para nabi mengajarkan. Contoh seperti Nabi Musa di Ulangan nomor 6 nomor 4. Di situ dikatakan gini, Bang. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu Esa diajarkan Nabi Musa. Yesus pun juga mengatakan hal demikian di dalam Markus. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nih ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Musa. Dan di dalam Islam juga begitu bang, Nabi Muhammad itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Jadi kalau ada pahamnya selain Esa bang, ibaratnya 3 dalam 1, atau pahamnya seperti apa Tuhan menjelma, itu gugur gitu dari ajaran para nabi. Berarti itu melenceng. Mari kita esakan Tuhan yang diesakan oleh para nabi. Mari kita sujud kepada Tuhan sebagaimana para nabi sujud. Dan mari kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan sebagaimana para nabi terdahulu menyembah Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Jadi kayak gitu Bang. Oke bang, makasih bang ya. Penjelasannya saya juga belum tahu sepenuhnya, makanya saya bertanya gitu. Nanti bisa Anda pelajari dan Anda ulangi. Rekaman ini ada di YouTube saya. Nama channelnya Album Yusuf PI. Coba saya spilkan sebentar buat abang. Mungkin abang mau mempelajari kan gitu apa yang saya sampaikan tadi gitu. Nih. Nanti saya pelajari. Nanti ada waktu. Boleh. Saya akan naik di komal abang lagi. Baik. Jadi nama YouTube-nya Album Yusuf PI. Album Yusuf PI ya. Dan ya Album Yusuf PI. Di judul ini bang, pertanyaan simpel tapi dijawab muter. Gitu ya. Iya. Pertanyaan simpel tapi dijawab muter. Nama YouTube-nya Album Yusuf PI. Di sini bang, full durasi, tidak ada edit-editan, tidak ada potong-potongan. Oke? Jadi Anda bisa belajar di situ apa yang saya sampaikan. Bang ya. Udah ada lagi ya bang? Di komal ya. Boleh. Baik, semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bang ya. Abang mau turun atau boleh saya bertanya bang? Turun beliau, ya udah. Baik. Sabar ya, sesuai giliran nih. Banyak yang minta naik. Panas.
Lo, saya itu menampilkan yang tertulis tekstual, kenapa saya dicaci maki? Iya, panas. Padahal kan saya tampilkan kitab kalian, mengubah juga kagak, kan kayak gitu. Tiba-tiba malah caci maki saya. Kalian ini. Bang Paras nanti kalau yang udah di atas urusan saya dan orang-orang di atas ya untuk menurunkan gitu. Abang boleh naikin, siapapun boleh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan yang lain lagi, Bang. Yang namanya keoten-otenan gitu. Mm-mm. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam. Iya, 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 iya. Ah, 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 ah. Tumben-tumbenan nih naik ke tempat saya. Kira-kira ada yang mau didiskusikan kah malam hari ini? Ya, saya tertarik dengan tema di atas. Ikut Ikut Paulus Paulus. atau ikut Yesus? Baik, boleh Baik. juga tuh. Tema ini yang kita bahas. Ya, saya mau bertanya, Apa tuh? eh, apa landasan Pak Yusuf PI membuat tema ini? Oh, landasannya karena kedua kedua orang tersebut mengajarkan hal yang berbeda. Mengajarkan hal yang Berbeda. Nah, contoh perbedaannya salah satu. Contoh perbedaannya, Yesus mengajarkan dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kata Yesus di dalam Matius itu bahwa hukum Taurat dengan ketentuannya selama langit dan bumi ini belum lenyap, satu iota pun atau satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Tetapi dia datang untuk menggenapinya. Jadi Yesus mengajarkan selama langit dan bumi masih ada, hukum Taurat itu tetap berlaku dan tidak dapat ditiadakan. Tetapi menurut Paulus, di dalam Efesus 2 nomor 5, di situ dikatakan oleh Paulus yang menuduh Yesus. Bagaimana tuduhan Paulus? Kata Paulus ya, dengan matinya Yesus sebagai manusia di tiang salib, maka segala hukum Taurat dan ketentuannya telah dibatalkan. Nah, ini kan bertentangan antara Yesus dengan Paulus. Makanya kita mau ikut yang mana? Apakah mau ikut Paulus atau mau ikut Yesus? Karena beda ajarannya. Silakan. Ya, jadi eh, sebenarnya dari Pak Yusuf PI kelihatannya ini ada salah paham dengan pernyataan yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Jadi pernyataan ini bilang gini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Nah, kalimat menggenapinya ini harus digarisbawahi. Jadi hukum Taurat itu artinya kalau bicara menggenapi berarti hukum Taurat itu tidak sempurna. Itu tidak sempurna. Berarti ada sesuatu yang harus digenapi. Nah, kemudian ayat 18-nya berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, berarti ada penggenapan sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum semuanya terjadi, maka satu titik, ya, satu titik atau satu iota tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, itu penggenapannya. Jadi yang dilihat itu adalah titik penggenapannya. Hukum Taurat itu sifat dari hukum Taurat itu janji. Nah, itu janji.
Jadi mungkin Pak Yusuf PI mesti lihat kalimat menggenapi dan sebelum semuanya terjadi. Nah, penggenapannya itu apa? Kalau hukum Taurat itu bersifat simbolik, maka penggenapannya itu bersifat hakikat. Hukum Taurat Itu tertulis di mana, Pak? Oke, di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 Nomor? ayat 23. Ini perkataan Tuhan Yesus juga. Yohanes pasal 4 ayat 23. Menyembah dalam roh. Ya. Ini konsep ibadah. Nah, jadi Jangan dari jangan ayat ke situ 21. dulu, Pak. Yang kita bahas nih masalah ajaran Yesus dengan Paulus gitu. Kalaunya bagaimana Ya, tata cara menyembahnya nanti. bukan menyembahnya, maksudnya gini. Konsep hukum Taurat itu adalah sifatnya itu simbolik. Nah, ritualistik, simbolistik. Sedangkan penggenapannya itu sifatnya hakikat. Itu sifatnya hakikat. Nah, makanya ini ada Terus keterhubungan gitu. Jadi mungkin Yesus mungkin Kristus, mungkin Bapak nggak ngerti yang saya tanyakan. Coba perhatikan dulu begini, Pak. Ya. Nah, nih. Coba kita ke Efesus, ya. Efesus ya, 2, Efesus 2 nomor ya, 15 nih. ya, Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Pertanyaannya begini, Pak, ya. Sebab dengan matinya ia sebagai manusia, kata Paulus. Ia di sini kan Yesus, ya, telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Yang kita tanya tuh, sejak kapan Yesus pernah membatalkan hukum Taurat dengan cara mati di tiang salib? ya. Jadi hukum Taurat itu kan sifatnya tadi simbolik. Nah, dia sifatnya Yang saya simbol. tanya Yesusnya, Pak. Yang saya tanya Yesusnya kapan pernah membatalkan? Dia ngomong kayak gitu. Kata Yesus, aku batalkan hukum Taurat dengan matinya aku di tiang salib. Yes. Dalam Lukas 16 ayat 16 bilang begini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Nah, hukum Taurat. Coba Pak Yusuf PI lihat dulu dalam Lukas 16 ayat Iya, 16. tahu hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Itu bunyinya. Ya, Gak ada di situ ya. pengakuan Yesus. Gak ada pengakuan Yesus bahwa ia membatalkan ketentuan dan hukum Taurat. Gak ada. Ya, artinya itu berlaku. Kalau berlaku itu kan berarti masa berlakunya. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Nah, itu ayat itu diulang. Pak, Matius. baca. Oke. Coba baca ayat selanjutnya. Ya, Matius Lukas 16 ayat 16. Ah, Ya, saya bacakan. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahi berebut memasukinya. lanjut lagi. Nah, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat Taurat batal. enggak dibatalin oleh Yesus, Pak. Tiba-tiba Ya, kenapa Paulus ngomong bahwa Yesus membatalkan Taurat? baik. Jadi Rasul Paulus itu Ah, bicara bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari hukum Taurat. Nah, jadi semua yang berhubungan, semua yang punya hubungan dengan
hukum Taurat berhubungan dengan upacara simbolik, upacara ritualistik, simbolistik, pengorbanan domba, itu sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, maka peraturan-peraturan itu tidak dipakai lagi, karena wujud dari semuanya Pak, itu adalah Yesus baik, Kristus. baik. Itu kan ritual-ritual dari hukum Tauratnya yang Anda jelaskan itu. Yang saya pertanyakan, di mana pernah Yesus berucap, ya seperti tuduhan Paulus, bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia di tiang salib. Mana ucapan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia di tiang salib seperti yang dituduhkan Paulus? Sebenarnya gini, Alkitab itu adalah pengilhaman. Jadi kalau Pak Yusuf percaya yang ditulis oleh Matius, berarti semua yang ditulis oleh Matius itu adalah firman Allah, itu pengilhaman. Nah, jadi tidak bisa percaya satu bagian lalu menolak satu bagian. Gitu. Makanya di Matius pasal 5 tadi yang Pak Yusuf PI kasih itu, di situ Yesus Kristus membentangkan bagaimana prinsip-prinsip dari aturan penggenapannya itu, prinsip-prinsip ya dijelaskan oleh Yesus. Misalnya contohnya saya bacakan. Ya di Matius pasal 5 tadi. Ayat 21 sampai 22. Kamu telah firmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaramu harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ini konsepnya sudah tidak sesuai dengan aturan yang hukum Taurat itu. Mengapa? Karena hukum Taurat itu kan sifatnya bersifat janji, belum sempurna. Yesus datang menyempurnakan, menggenapi itu. Makanya Pak, kalau yang itu saya sepakat. Saya sepakat, nggak ada masalah dalam segi ritualnya seperti itu. Yang kita cari itu ucapan Yesusnya. Seperti yang dituduhkan oleh Paulus. Ucapan Yesusnya yang kita cari. Bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia di tiang salib. Sebagaimana tuduhan dari Paulus tadi. Pernahkah Yesus berkata, aku batalkan hukum Taurat dengan matinya aku di tiang salib? Karena begitu kata Paulus tadi dalam Efesus 2 nomor 15. Ya, Pak, yang dibatalkannya itu apa? Peraturan dan perintah. Misalnya ini di dalam segala ketentuan, Pak. Baca dulu Anda. Baca dulu. Ya, Efesus 2 nomor 15-nya. Oke, Efesus 2. Bukan yang dibaca Efesus 2 nomor 15-nya. Oke, kita perbandingkan ya. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 15. Ya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan dengan segala keduanya, perintah. Ya, keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, Pak Yusuf PI harus pahami kalimat selanjutnya. Itu untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi konsep dari maksud dari ayat ini, pembatalan di sini bukan berarti pembatalan yang disampaikan di sini merujuk kepada penggenapan itu. Dalam Kolose, ini penjelasannya dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Supaya jangan sampai salah paham, maksud dari ayat itu apa? Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Kristus itu hakikatnya. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib, maka semua ketentuan dan peraturan hukum Taurat mengenai konsep ibadah, konsep ibadah simbolik itu sudah diakhiri.
Artinya dibatalkan tidak perlu lagi dengan cara-cara seperti ritual penyembelihan domba korban, dengan Iya. cara-cara ritual harus pergi ke bait Allah, itu dibatalkan. Heeh. Jadi pernyataan dibatalkan itu berarti pernyataan dibatalkan itu harus dimengerti dalam pengertian bahwa itu tidak dilakukan lagi. Pak, Gitu. pertanyaannya, kapan Yesus membatalkan? Ya pada waktu disalibkan. Gitu. Mana ucapan Waktu Yesus? disalibkan, Datanya di mana? Dia membatalkan ya hukum dia Taurat. gini yang Pak Yusuf PI harus pahami, isi dari hukum Taurat itu apa? Bukan isinya, Pak, ucapan Yesusnya. Anda udah panjang Oke. kali lebar menjelaskan masalah isi hukum Tauratnya. Oke, saya no problem tentang itu. Tetapi yang kita bahas Ya. ini, ya, tuduhan dari Paulusnya, Pak. Tuduhan dari Paulusnya. Kata Paulus seperti apa nih? Sebab dengan matinya sebagai manusia. Iya. Iya ini siapa? Kan Yesus. Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya, mana ucapan Yesus yang membatalkan hukum Taurat? Itu yang kita cari, ucapan dari Yesusnya. Aku berkata, kata Yesus, ya, aku membatalkan hukum Taurat dengan matinya aku di tiang salib. Itu mana gitu? Seperti tuduhan Paulus ini. Ya, gini, sebenarnya perkataan secara seperti yang diminta oleh Pak Yusuf PI itu harus dipahami dalam konteks. Nah, misalnya contoh dalam Yohanes 5, ini kesaksiannya. Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18. Nah, coba kita lihat di sini bilang, tetapi aku berkata kepadamu, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini Yesus yang berkata. Oke. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Nah, jadi dalam pemikiran orang Yahudi, Yesus itu meniadakan hari Sabat. Nah, hari Sabat itu kan bagian dari hukum Taurat. Nah, dalam praktek tindakan yang dilakukan Yesus, dalam pandangan orang Yahudi, Yesus itu melawan hukum Taurat. Nah, misalnya, hari Sabat harusnya tidak ada aktivitas. Nah, Yesus melakukan aktivitas pada hari Sabat. Gitu. Dalam Injil Matius 12. Matius 12 itu ayat 1 sampai 8. Itu kisah bagaimana Yesus melakukan aktivitas pada hari Sabat. Dan menurut aturan dari ahli-ahli Taurat itu melanggar hukum Taurat. Nah, karena ahli Taurat itu tidak mengerti bahwa Yesus ini adalah penggenapannya. Dia adalah hakikatnya. Gitu, Pak Yusuf PI. Pak, bukan itu yang saya tanya. Ya kan ini- Kalau itu no problem. Lah, Gak masalah bagi saya, nggak masalah yang seperti itu. Orang mau menuduh Yesus melanggar hukum Taurat, terserah, silahkan. Yang kita cari itu, sekali lagi yang saya ulangi Pak ya, ucapan Yesus, dia yang telah membatalkan Taurat dengan matinya dia di tiang salib, seperti yang dituduhkan oleh Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Karena di situ kata Paulus apa nih, sekali lagi nih, biar kita ngerti ya bentuk pertanyaannya seperti apa gitu. Dalam Efesus 2 ya nomor 15 kawan-kawan semuanya nih ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia ini kan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala ketentuan dan perintah dan ketentuannya. Nah, yang kita cari itu Pak, mana ucapan Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya ketika dia mati di tiang salib, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Karena di sini kata Paulus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, yang kita cari itu adalah ucapan Yesus
Mana ucapan Yesus? Dia membatalkan hukum Taurat dengan cara mati di tiang salib. Ya, Bukan masalah yang lain-lainnya. ya ini konsep. Ucapannya yang kita cari. Dalam keyakinan iman Kristen itu, iman pemahaman tentang iman itu dibangun berdasarkan konsep keseluruhan. Nah, karena orang Kristen percaya Alkitab itu firman Allah. Kalau Pak Yusuf PI ngotot harus minta ucapan Yesus, ya ucapan seperti yang Pak Yusuf PI minta ya tidak ada. Tapi dari tindakan yang tindakan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sudah bisa kita pahami. Makanya para ahli Taurat berkata, ya Yesus itu melanggar hukum Taurat, meniadakan hari Sabat. Nah, hari Pak. Sabat itu adalah bagian dari hukum Taurat. Pak, kalaunya Anda ngomong tidak ada dari awal tadi, saya nggak akan pusing ke sana kemari gitu loh. Bilang aja nggak ada. Masalahnya Pak, Iya. tidak adanya itu bukan berarti Pak Yusuf PI benar. Nah, karena Pak Yusuf PI kan gini, tidak memahami konsep tentang hukum Taurat. Nah sekarang, hukum Taurat itu diberikan pada masa Musa. Ya, hukum Taurat itu diberikan pada masa Musa, bukan pada masa Abraham. Artinya sebelum Abraham tidak ada hukum Taurat. Nah, sebelum Abraham tidak ada hukum Taurat. Abraham kan melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Lewi, baru kemudian dari Lewi itu lahir Musa. Nah, hukum Taurat diberikan kepada Musa. Menjadi ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Nah, pertanyaan saya, ya, Pak Yusuf PI pasti tidak paham. Pertanyaan saya, nah Abraham ini hidup di bawah tuntunan apa? Kalau kami menyebut belum ada hukum Taurat. Di bawah tuntunan apa? Nah, jauh sebelum memang Abraham itu belum di bawah Taurat dia. Betul. Ya. Ya, makanya janji itu diberikan. Janji itu apa? Janji itu sudah diberikan, janji penyelamatan itu diberikan secara simbolik dengan pengorbanan domba, ibadah domba korban. Baik, gini Pak. Gitu. Kalaunya kata Anda tadi tidak ada Yesus mengucapkan seperti itu, berarti ini kitab ya karangan Paulus ini salah gitu ya? Gila betul. Nih, sebab dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat. Gak ada Yesus ngomong Bapak jujur gitu loh. Jujur gak ada Yesus ngomong. Berarti ini Paulus ini mengada-ada, kan gitu. Makanya saya bilang Pak, mau ikut Paulus atau ikut Yesus sesuai tema gitu. Karena ajarannya berbeda gitu. Anda tuh jujur sendiri. Saya lebih menghormati lawan diskusi saya yang jujur gitu. Saya nggak akan memaksa. Berarti apa? Tulisan Paulus yang ngaco gitu. Sesuai dengan judul, mau kita ikuti Paulus kah? Atau mau kita ikuti Yesus kah? Karena apa? Ajarannya berbeda. Gitu loh Pak. Nah, Pak Yusuf PI melihat berbeda karena Pak Yusuf PI tidak memahami. Gini, sebenarnya pernyataan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ini menjelaskan. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 23. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Menyembah. Jadi orang Israel itu pada waktu datang menyembah itu, dia bawa korban. Korbannya itu domba. Nah, itu bawa ke Yerusalem. Korban domba. Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi gini, pernyataan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 15 itu menerangkan bahwa yang simbolik, semua upacara simbolik yang berhubungan dengan ritual ibadah, ya penyembelihan
domba korban itu sudah diakhiri dengan matinya Kristus di atas kayu salib. Jadi posisi Yesus itu adalah hakikat dari domba yang disimbolkan. Jadi tidak perlu lagi ada penyembelihan anak domba karena Yesus sudah menggantikan itu. Tidak perlu lagi bawa korban ke Yerusalem. Nah, itu sudah dibatalkan, stop sudah, tidak perlu lagi bawa. Batalkan konsep yang demikian karena sudah hakikatnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi Ya, saya hormati Pak, itu Ah. doktrin Anda saya hormati kayak gitu. Ya, cuma kan kita sudah tahu bahwa tidak ada ucapan Yesus membatalkan hukum Taurat seperti yang dikatakan oleh Paulus gitu. Nggak ada. nah, kan sebenarnya tadi saya udah kasih contoh, saya sudah kasih contoh Pak Yusuf PI. Ya, itu doktrinnya, Salah doktrinnya. satu contoh yang saya kasih ke Pak Yusuf PI itu mengenai hari Sabat. Hari Sabat itu kan hukum Taurat. Tapi Yesus melakukan aktivitas pada waktu hari Sabat. Berarti hari Sabat yang dijaga, dipelihara oleh orang Yahudi sebagai salah satu hukum di dalam hukum Taurat. Ternyata dalam prakteknya mereka melihat bahwa Yesus Kristus melanggar hari Sabat. Karena mereka tidak mengerti bahwa kehadiran Yesus Kristus dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu. Nah, tapi saya tidak bisa Oke, paksa Pak. Pak Yusuf PI di poin ini. Ya, saya Jadi juga nggak akan bahas, nggak bahas lagi Oke. juga gitu. Karena apa? Karena Anda udah ngomong nggak ada, ya udah sepakat kita gitu. Udah itu aja, berarti salah nih Paulus nih. Ya kalau dibilang salah saya tidak setuju karena perspektifnya Pak Yusuf PI minta pernyataan secara eksplisit. Nah, tetapi kita lihat ada tindakan-tindakan yang eksplisit menyatakan bahwa kehadiran Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Matius 5 itu sendiri kan jelas. Bagaimana Yesus menerangkan. Nah, hukum Taurat berkata begini, aku berkata kepadamu, seperti tadi saya baca, hukum Taurat menyatakan membunuh itu dosa. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kamu marah terhadap saudaramu, itu sudah dihitung masuk dalam paket membunuh itu tadi. Gitu. Oke. Jadi ini harus Ya, dipahami. Oke, saya close itu ya. Kasus ditutup tentang masalah Yes. Taurat. Kira-kira nih, apakah ada pertanyaan dari Anda? Soalnya yang di bawah juga antri gitu loh, Pak. Oke, sekarang saya mau tanya. Karena tadi Pak tanya tentang Kristen, saya mau tanya tentang Islam. Boleh toh? Ya, silakan. Oke. Saya mau tanya di surah Ali Imran 84 ayat 84. Saya bisa Pak Yusuf. Kalau saya bacakan bahasa Indonesianya, boleh? Jadi katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada mereka kami berserah. Nah, pertanyaan saya gini. Pertanyaannya? Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami yang diturunkan kepada Ibrahim. Oke, Ibrahim, lalu ada Yakub. Ya, lalu ada Musa. Oke. Nah, teman-teman muslim, kata Allah itu alif lam lam ha dalam konsep teman-teman muslim, saya tanya dulu, apakah benar itu nama atau sebutan? Nama. Nama, oke. Nah, sedangkan kalau kita lihat Abraham, Ishak dan Yakub, mereka ini kan orang Ibrani. Musa misalnya. Musa itu menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yod He Vav He. Bukan namanya bukan Allah. Nah, bagaimana Pak Yusuf PI menjelaskan keterhubungan ayat surah Ali Imran 84 ini dengan konteks histori maupun keberadaan yang sesungguhnya dari Musa, Yakub, Abraham tentang nama Tuhan. Oke, baik.
Perhatikan ya Pak ya, saya jawab dulu. Ya, silakan. Anda silakan buka Quran surah Ibrahim ke ayat 4. Ya, apa bunyinya? Alladzina yastahibbuna hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilih. Ya, di sini dikatakan ayat 4 bukan ini. Nih, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi, kalau penyebutan bahasa ya, itu para nabi menyebut Tuhannya dengan bahasa mereka. Kalau Nabi Musa berbahasa Ibrani, mereka menyebut Tuhannya atau Nabi Musa menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Silakan selain Allah. Atau Yesus menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Silakan gitu. Nah, terus di dalam Arab kita mengenalnya nama Tuhan karena ada pengakuannya adalah Allah di zaman Nabi Muhammad gitu. Jadi kalaunya para nabi ada yang berbahasa Aramaik, ada yang berbahasa Ibrani, lalu mereka beda menyebut nama Tuhan, itu no problem. Karena apa? Karena mereka bahasanya berbeda-beda. Tapi yang dimaksudkan oleh para nabi itu adalah tetap Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Meskipun kalian mengucapkan penamaannya itu berbeda-beda. Karena bahasa. Jadi kayak gitu Pak. Jadi bukan berarti nama beda, Tuhan beda, kagak. Jadi Tuhannya para nabi itu nggak ada bedanya. Sama. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Ishak, Ismail, maupun siapa? Yesus, atau Ezra, atau Yeremia, atau Maleaki, atau Nabi Muhammad SAW. Satu mereka gitu. Terserah bahasa mereka karena bukan apa? Bukan bahasa Arab itu Nabi Musa. Tapi dia bahasa Ibrani. Maka ketika Nabi Musa diutus pakai bahasa Ibrani. Dia menyebut Tuhannya. Ketika Nabi Muhammad diutus pakai bahasa Arab, maka pakai bahasa Arab Allah menyebut Tuhannya. Bukan berarti beda nama, beda eksistensi. Bukan kayak gitu. Beda nama, tapi para nabi itu tetap satu Tuhan. Gitu Pak maksudnya. Jadi gini, saya jadi agak bertanyanya gini. Kalau itu sebutan, oke lah, masih bisa kita namanya sebutan. Berarti kalau sebutan itu bukan masalah nama, tapi masalah konsep di balik nama. Nah, ini pendekatan ontologis namanya, konsep di balik nama. Tapi sekarang kan teman-teman muslim memunculkan pendekatan epistemologi dalam konsep begini. Teman-teman muslim mengklaim itu sebagai nama. Nah, kalau nama itu ketika diperkenalkan kepada bangsa lain atau bahasa yang lain, nama itu sebenarnya tidak boleh berubah terlalu jauh. Nah, kalau diterjemahkan mungkin ya diterjemahkan. Jadi namanya itu transliterasi fonologis. Jadi mengikuti bunyi bahasa. Tapi sekarang kan ini jauh. Yod he vav he. Lalu sekarang teman-teman muslim katakan namanya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah manusia yang memberi nama kepada Tuhan atau Tuhan yang memberi nama pada dirinya? Sehingga namanya itu berbeda-beda. Gitu. Musa menyebutnya Yod he vav he. Musa sebutnya Yod he vav he, sedangkan teman-teman muslim mengklaim bahwa itu Allah. Kalau nama kan harusnya tidak berubah. Kalaupun berubah itu dia berubahnya tidak terlalu jauh, itu hanya karena ada perubahan fonologis. Artinya mengikuti bunyi bahasa penerima. Itu. Baik. Itu mungkin itu. Saya tanggapi, ya, Pak, ya. silakan. Iya Pak, kalaunya untuk masalah nama Tuhan yang sakral, itu tidak bisa kita bandingkan antara bahasa ke sastra bahasa yang lain. Gak bisa, karena nama Tuhan itu sakral gitu. Sakral sesuai dari Rasulnya yang mengetahui menyebutnya seperti apa. Kalau Nabi Musa menyebutnya Yod-Had-Vav dalam bahasa Ibrani,
monggo silakan. Bukan berarti harus kita adu bahasanya ini dengan bahasa Arab. Ya, nama Yod-Heh-Vav-He sakral di dalam bahasa Ibrani, sehingga Nabi Musa menyebutnya dengan Yod-Heh-Vav-He. Terus kalau dalam Islam Allah nggak perlu ditabrakin dengan bahasa Ibrani, karena itu nama Tuhan. Kan di Taurat jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di Islam walillahil asmaul husna, nama yang terbaik untuk dia. Jadi kalau para nabi memanggil Tuhan dengan kosakata yang sakral, Yod-Heh-Vav-He atau Allah, itu nggak bisa kita tinjau dari bahasa. Nggak bisa. Nggak akan ketemu gitu. Jadi seperti itu, Pak. Kalau nama Tuhan itu, nabi itu, contoh Abraham, Aramaik. Dia mengenalkan dirinya, aku adalah aku. Aku dalam Aramaik ditabrakin ke sastra Arab dengan kosakata Allah. Gak bisa, gak nyambung gitu. Jadi penyebutan bahasa para nabi itu tergantung dari lisan mereka memakai bahasa apa, mereka menyebut Tuhan mereka pakai bahasa apa. Tetapi Tuhannya para nabi itu wa ilahukum ilahu wahid. Kayak gitu. Coba Anda buka ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133 gitu, Pak. Di situ seperti apa dikatakannya? Nih. Bentar, saya bukakan aja Al-Baqarah ayat 133 ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nih. Ya, saya ada. Am kuntum syuhada, ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi kalau penyebutan nama yang sakral dari para rasulnya itu, terserah, Pak. Gak bisa kita tabrakkan dari segi sastra bahasa. Gak bisa. Gitu. Jadi artinya penjelasan Pak Yusuf PI juga ini lebih kepada penyebutan, bukan nama diri. Nah, sekarang saya mau ini. Tadi kan dibilang mengenai nama. Ini saya masih ikutin. Karena gini, kalau nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa itu Yod-Heh-Vav-He, itu sebenarnya bukan nama diri, tapi itu nama pewahyuan. Karena di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13, 14, ketika Musa bertanya tentang nama kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku adalah aku. Bahasa Ibraninya itu Eye Eser Eye. Aku adalah aku. Nah, orang-orang Israel di pihak yang menyembah Tuhan, itu menyebutnya dengan, kalau bahasa Ibrani itu bentuk dari kata dasar haya, kal imperfect. Itu orang pertama aku. Nah, kalau orang ketiganya, dia adalah dia. Jadi orang Israel menyebut dia adalah dia. Jadi Yihye, Eser, Yihye. Jadi Yod-Heh-Vav-He. Jadi akhirnya orang Israel menyebutnya itu sebagai nama diri. Tapi Tuhan itu memperkenalkan nama pewahyuan. Aku adalah aku. Nah, pertanyaan saya, nama Allah dalam pemahaman teman-teman Muslim, itu nama itu mengandung makna apa? Atau memiliki arti apa? Silakan. Baik, Allah ya Allah, Pak, sebuah nama. Sama kayak nama saya Yusuf, ya Yusuf gitu. Sebuah nama. Oh, berarti tidak ada mengandung makna. Nama yang sakral. Tidak ada
Kalau maknanya dia yang patut disembah gitu. Oh, hanya seperti maksudnya itu maknanya seperti itu. Nah, kalau orang Iya. berarti kan beda kan? Berarti ada perbedaan karena Yod He Vav He itu bukan nama diri sebenarnya. Itu nama pewahyuan. Ah, disebut nama diri karena orang Israel. Orang Israel menyebut nama Tuhannya, dia adalah dia. Yihye Eser Yihye. Jadi akhirnya disingkat jadi Yod He Vav He. Oke, itu penyebutan no problem Pak. Kalau saya nggak membahas itu, ya itu hanya terkendala masalah pembahasan aja menurut saya gitu. Oke, berarti masalah nama nggak ada persoalan ya? Karena kan sekarang ada yang mempersoalkan masalah nggak itu. Pernah, mempersoalkan nggak pernah masalah itu. Okay. Karena apa? Mempunyai syariat masing-masing. Likulin ja'alna minhuma syir'atan wa min hadza. Kan kayak gitu. Oke, nah, saya mungkin close apa? Kalau saya tidak bertanya lagi, tapi kalau Pak Yusuf ini izinkan saya closing statement dulu dari. Silakan. Ya, jadi closing statement saya gini. Sebenarnya tema di atas itu berupaya untuk memisahkan. Pak Yusuf ingin memisahkan. Saya paham karena memang karena Pak Yusuf seorang Muslim, jadi tidak bisa menghubungkan antara apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu menerangkan semuanya. Nah, legitimasi ajaran Rasul Paulus itu dilegitimasi oleh Rasul yang lain, oleh Rasul Petrus misalnya dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16. Jadi apa yang diajarkan Paulus bukan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Yesus Kristus. Rasul Paulus itu menerangkan posisi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Mengenai tadi Taurat misalnya. Yesus Kristus dituduh oleh ahli Taurat meniadakan hari Sabat karena tidak memahami. Nah, itu. Jadi mungkin itu saja. Saya pikir mungkin hanya karena tidak melakukan Terima disiplin. kasih Pak. Oke. Disiplin ilmu teologi. Terima kasih atas diskusinya. Ya, makasih Pak. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Pak Pak Suat ya atas diskusinya. Thank you. Oke, boleh kita naikkan teman yang lain yang antri ya. Silakan Pak. Makasih. Oke. Makasih sama-sama Pak. Selamat malam. Gak apa-apa. Ya kan dijelaskan kan gitu teman-teman. Mantap. Iya.